Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hanson di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Happy Sunday untuk kalian semua. Untuk kalian yang sudah merasa bosan melihat market yang sangat tidak volatile beberapa hari belakangan, menurut saya hari-hari tersebut akan segera berakhir dan kita akan melihat market kembali volatil. Saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 838 billion dolar atau turun sekitar 0,46%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.510, Ethereum 1.213, BNB 315, XRP 0,39, Dogecoin 0,089, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,84 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%, dan top performernya adalah BNB guys, dengan kenaikan 2,17% ke 315 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita perhatikan. Dan setelah saya screening tadi, di awal minggu, mungkin Senin Selasa kita masih akan melihat market dalam keadaan yang cukup membosankan, tapi setelahnya kita bakal melihat market kembali volatile. Kenapa? Karena kalau kita lihat November 28 sampai 29 ini masih belum. Tetapi kalau udah tanggal 30 nanti, spesifiknya hari Rabu nanti, kita sudah akan start melihat banyak sekali data ekonomi penting yang bakalan dirilis. Di sini akan ada core inflation rate dari euro area atau area euro. Kemudian malam hari ini ya, kita bakalan melihat data GDP dari Amerika Serikat yang diekspektasikan akan menyentuh ke angka 2,7%. Ini mungkin tidak akan memicu volatilitas yang terlalu ekstrim, tapi at least kita akan melihat sedikit volume di market menurut saya. Sudah akan start untuk picking up. Nah, tetapi tidak sampai di situ guys. Malam harinya kan kita melihat GDP di sini ya. Kemudian keesokan dini harinya akan ada Fed Chair Powell speech. Atau si kakek Powell bakalan melakukan pidato. Dan di sini tentunya akan dipantau lagi oleh para investor. Setiap kalimat dari kakek Powell itu akan diinterpretasikan dan mereka akan mengambil keputusan dari sana. Dan biasanya ini juga akan menciptakan semacam volatility, terlebih lagi kalau misalnya kakek Powell memberikan statement-statement yang mengejutkan gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu katalis. Tapi kalau di sini mungkin belum cukup guys. Tapi tenang, masih ada banyak lagi. Di bawahnya kalau kalian perhatikan, malam harinya tanggal 1 Desember, kita akan melihat Core PCE Price Index. Oke, atau pada intinya juga berkaitan dengan inflasi. Dan di sini diprediksikan akan terjadi penurunan 0,1% dari yang awalnya 5,1 menjadi 5%. Nah, kalau misalnya nih Core PCE juga menurun lebih drastis daripada yang diperkirakan, sama seperti yang terjadi kepada CPI kemarin, maka saya bisa expect juga market bereaksi ke arah yang positif. Oke, mungkin kalau nyentuh ke 4,9 atau 4,8, itu market kemungkinan juga akan kembali rally, khususnya mungkin di stock market US. Kalau misalnya kita perhatikan lagi ke bawah, tanggal 2 Desembernya, gitu ya, kita juga kembali mendapatkan event ekonomi penting. Non-farm payrolls, NFP, dan juga unemployment rate itu di hari Jumat nanti tanggal 2 Desember. Dan ini juga akan sangat penting guys, tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang diprediksikan masih akan sama angkanya 3,7%, sama seperti yang previousnya. Tetapi kalau misalnya nih guys, kita melihat unemployment rate juga kembali start naik, katakanlah kita ke 3,8 sampai 3,9, itu juga sekali lagi menurut saya akan memicu reaksi positif di market. Karena kalau misalnya kita melihat inflasi secara konsisten terus menurun, sedangkan unemployment rate sudah start mengalami pelemahan berturut-turut, gitu ya, alias tingkat pengangguran di Amerika Serikat sudah start terus-menerus naik, maka itu akan menjadi sebuah resep yang sangat jitu menurut saya untuk The Fed start memikirkan seputaran pivot.
walaupun belum tentu langsung akan pivot ya guys, tapi sudah start untuk berpikiran akan pivot. Dan justru jeda antara the Fed ketika mereka baru menyatakan gitu ya, berpikiran untuk pivot, sampai mereka pivot, itu adalah saat-saat di mana market biasanya rally. Justru ketika dia sudah pivot, benar-benar sudah pivot, lakukan pivotnya, justru kita bisa melihat secara data historis ketika Fed pivot, itu biasanya justru market bakalan jatuh lagi. Oke? Karena mungkin efek dari kenaikan suku bunga yang sudah mereka lakukan selama beberapa kali di beberapa bulan terakhir, itu udah start untuk taking place. Oke, sekarang mungkin belum terlalu terasa efek dari kenaikan suku bunganya, jadi lagging gitu guys. Ada jedanya. Justru biasanya ketika mereka sudah pivot, keadaan ekonomi justru akan start untuk bereaksi terhadap kenaikan suku bunga yang kemarin mereka lakukan, dan biasanya market justru bakal malah menurun gitu. Jadi itu yang bisa saya lihat gitu guys. Jadi kalau misalnya nih kita mendapatkan kombinasi antara core PCE di sini yang menurun misalnya lebih drastis daripada yang diperkirakan, mungkin menyentuh 4,9 atau 4,8, diikuti NFP dan juga unemployment rate yang meningkat di atas 3,7 lagi, alias secara 2 bulan berturut-turut kita melihat ada peningkatan, maka saya bisa melihat market juga bereaksi secara positif. Tapi pada intinya, dengan beberapa event di sini, kita bakal melihat market bergerak volatil, khususnya di akhir minggu, mungkin dari hari Rabu sampai Jumat, gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui untuk minggu depan. Nah, kemudian kita juga bakalan bahas Bitcoin rich list lagi, kita bakalan update guys. Kemarin sebenarnya saya pengen bahas, cuman karena videonya sudah cukup panjang, saya skip ke hari ini saja. Dan untuk kalian yang belum tahu gitu ya, ini adalah list dari pemegang Bitcoin terbesar dari walletnya gitu ya, pemegang Bitcoin paling banyak. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di sini, itu paus nomor 3 itu menambahkan sekitar 3.911 Bitcoin, dan terakhir kali transaksi itu masih baru guys, 24 November. Kita tidak akan melihat yang exchange ya guys. Di sini kita skip untuk yang exchange, yang biasanya di bawahnya ada tulisan di sini, itu adalah walletnya exchange. Seperti yang di sini juga gitu ya. Nah, yang nomor 11 juga mengalami penambahan 1000 Bitcoin, di sini 8000 Bitcoin di tanggal 17 November. Kemudian di sini ini adalah exchange, ini juga exchange. Di sini nambah 1460, di sini nambah 15.000 Bitcoin di tanggal 18 November. Kemudian kalau kalian scroll lagi ke bawah, di sini ada penambahan 20.000 Bitcoin guys. 20.000 Bitcoin di tanggal 23 November. Ini masih baru. Di sini juga 3.250, 19.000 Bitcoin di tanggal 27 November. Ini juga masih baru banget. Cuman satu-satunya yang penarikan cukup besar itu di sini guys. Minus 14.000 Bitcoin. Oke. Selebihnya itu cenderung masih dalam keadaan hold dan akumulasi. Di sini plus 19.000 Bitcoin. Terakhir kali transaksi 18 November. Plus 9.000 Bitcoin. Plus 200, plus 2.000. Jadi kalau misalnya kita akumulasikan ya, ini 14.000-nya nggak ada apa-apanya. Ini dibandingkan dengan yang beberapa lainnya plus 20.000, 19.000, dan seterusnya. Kalian bisa cek ke bawah, mungkin ada beberapa juga yang merah di sini gitu ya, tapi merahnya itu nggak terlalu besar. Di sini juga lumayan 11.000 gitu ya. Di sini ini bukan, ini untuk exchange. Di sini juga minus 10.000. Jadi kurang lebih kita mendapatkan ada total ya, kurang lebih minus 30.000 Bitcoin di top 100 wallet Bitcoin. Tapi plusnya jauh lebih banyak guys. Di sini 11.000, di sini plus 500, 1.000, 1.000, 1.700, 5.000, 4.000 gitu ya, 5.000 di sini. Kemudian di bawahnya 10.000, 10.000, 10.000. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan secara overall gitu ya, top 500 malah, atau pemegang 500 terbesar, itu masih sama keadaannya guys sampai sekarang. Walaupun harga Bitcoin mungkin udah jauh di bawah beberapa bulan yang lalu harganya, tapi mereka sepertinya belum berniat sama sekali untuk melakukan distribusi. Oke, semuanya masih hold atau akumulasi. Kalian bisa lihat dan bisa cek sampai top 500. Biasanya saya cek sampai top 500. Dan ya, kita masih melihat rata-rata plus, nggak ada yang minus di sini. Di sini juga sama nih. Ini ada yang transaksi baru juga guys. Di tanggal 23 November, ini harusnya orang yang sama ya, cuman mereka membagi ke beberapa wallet, rata-rata dikasih 3.559 Bitcoin. Oke, atau kurang lebih 58 juta dolar. Dan ini disebar ke kurang lebih mungkin 10-an wallet kali di sini.
gitu ya. Jadi ini juga adalah pause baru harusnya. Kalau misalnya dia satukan di sini, dia bisa menjadi top 100 loh guys. Punya kurang lebih mungkin 30-40 ribu Bitcoin gitu ya. Di sini juga sama. Ya, jadi secara overall kita masih melihat top 500 itu masih cenderung dalam keadaan hold atau akumulasi. Belum ada perubahan untuk hal tersebut. Nah, ini juga menarik sih guys. Ini cuman sekilas saja saya pengen kasih lihat. Dan ini disampaikan oleh Neil Jacobs. On this day 4 years ago, the Bitcoin pyramid scheme continues to collapse. NY Post. Jadi ini adalah headline di sebuah media cetak di tanggal 26 November tahun 2018. Persis ketika kita berada di area bottom bear market pada saat itu. Oke, ketika Bitcoin masih di harga 3.732, apa yang diberitakan oleh para media massa? Ya, Bitcoin itu adalah pyramid scheme. Bitcoin akan ke nol, Bitcoin itu scam, Bitcoin akan collapse, semuanya bertebaran ketika kita berada di area bottom. Oke, ketika Bitcoin naik terus, itu mereka kasih narasinya itu adalah bubble. Tapi kalau lagi turun, mereka kasih narasinya itu adalah scam. Kemudian bakalan collapse, dan seterusnya, bakalan ke nol. Jadi, kalau misalnya kalian melihat headline yang sama beberapa hari atau beberapa bulan belakangan, ya harusnya kalian tidak akan kaget lagi guys, karena ini bukan baru terjadi di cycle kali ini. Cycle-cycle sebelumnya pun ketika kita memasuki area bottom bear market, pasti akan ada aja artikel-artikel semacam ini bermunculan. Bitcoin bakalan ke nol, Bitcoin itu adalah scam, Bitcoin tidak akan bertahan, Bitcoin bakalan collapse. Jadi, kalau misalnya kalian selalu kemakan dengan artikel-artikel seperti ini, dan kalian selalu kemakan juga dengan orang-orang yang lebih bearish daripada kalian, ya kalian tidak pernah akan eksekusi. Gitu ya. Bayangkan kalau kalian ketakutan untuk membeli karena ada artikel seperti ini, pada saat Bitcoin kemarin masih di harga 3.732. Di all time high kemarin kita sempat menyentuh ke 69.000. Jadi kalau kalian perhatikan, berarti kalian miss berapa nih gains-nya? 3.700 menjadi 69.000. Kurang lebih 20 kali lipat kenaikannya. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Kalian bisa dapat di aset kelas mana guys? Yang naik kurang lebih 20 kali lipat dalam kurun waktu 3 tahun. Gak ada lagi, selain mungkin di kripto. Atau mungkin kalian bisa argue altcoin bisa gitu ya. Tapi ya kalau Bitcoin kan jatuhnya lebih aman. Jadi ini yang cuma pengen saya ingatkan untuk kalian guys. Kalau misalnya kalian merasa gitu beberapa hari ini kalian ketakutan untuk masuk ke market, padahal kalian punya plan untuk masuk, tapi kalian takut karena mungkin melihat artikel-artikel semacam ini, dan juga melihat orang-orang yang lain mengatakan jangan beli sekarang gitu kan, Bitcoin masih akan 10.000, Bitcoin akan ke 8.000, Bitcoin ke 7.000. Saya cuma pengen ingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bakalan mampu menggaransikan ke kalian itu di mana bottomnya. Oke, pastikan kalian eksekusi planning kalian sendiri. Kalau kalian yakin dan sudah lakukan analisa, ya sudah eksekusi saja. Bisa jadi kalian yang benar gitu. Belum tentu mereka yang benar, belum tentu media massa ini yang benar. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari langsung 1 hour chart terlebih dahulu. Kenapa langsung 1 hour chart? Ya tidak ada pergerakan ya di time frame yang besar. Kalau kalian lihat di 4 hour ataupun daily, cenderung dalam beberapa hari terakhir kita hanya dalam keadaan sideways. Cuman sideways yang terjadi di sini tentunya adalah berita positif bagi saya gitu ya. Kenapa? Karena berarti kita sekarang membuat sebuah struktur di mana ada sebuah impulsive move di sini diikuti oleh semacam corrective move. Maka biasanya ini akan diikuti lagi oleh impulsive move berikutnya ke atas. Maka dengan ini saya lebih yakin lagi, probability-nya cukup tinggi adalah bahwa minimal Bitcoin akan kembali mendapatkan satu push ke sekitaran area 17.000, dan kita bakalan lihat lagi apakah kali ini kita akan kembali mendapatkan rejection besar dari sana. Seperti yang sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya di sini, yang menunjukkan bahwa memang area 17.000 ini adalah area yang juga cukup signifikan guys. Oke? Kalau misalnya kita mampu menjebol area ini tanpa ada hadangan yang berarti, kemudian kita membuat konsolidasi berikutnya seperti yang terjadi di sini, maka ini adalah peluang lagi bagi saya untuk masuk ke market dan menargetkan ke sekitaran area 18.000 dolar. Yang mudah-mudahan juga mampu kita jebol kalau kita mampu reclaim di atas 18.500 sekali lagi, dan kita melihat daily chart itu closing di atas 18.500,
maka bagi saya semua yang terjadi di sini itu adalah kemungkinan sebuah fake out. Karena kalau misalnya kita cek guys di time frame yang besar, katakanlah kalian time frame weekly gitu ya, maka kita bisa melihat kita itu sebenarnya baru kurang lebih 3 minggu itu berada fix di bawah area major support di sini. Jadi kalau sesegera mungkin kita bisa melihat dia kembali reclaim di atas area ini, maka kita masih bisa consider ini sebagai sebuah fake out, gitu ya. Jadi itu adalah menurut opini saya pribadi. Nah, kalau untuk pergerakan yang sangat short term, ya sekali lagi saya bisa melihat Bitcoin untuk mendapatkan satu lagi push ke atas gitu ya. Mungkin ketika kita mendapatkan break dari sini, inilah sekarang trendline yang cukup menentukan gitu ya. Kalau misalnya kalian perhatikan dan kalian nekat gitu ya untuk menggambar trendline, ya mungkin bisa jadi kita membuat semacam pattern symmetrical triangle di sini. Oke. Nah, kalau kita breakout kemudian consolidate, maka dari sini kemungkinan besar kita bakalan ngeretest ke sekitaran area 17.000 dolar. Tapi kalau ternyata kita breakdown, maka tentunya ini terinvalidasi. Oke, dan menurut saya kalau ini kita breakdown, maka minimal kita akan kembali ngeretest ke area trendline di sini. Mungkin ke sekitaran area 16.000 dan dari sana kita bakalan lihat reaksi market seperti apa. Kalau ternyata kita mampu jebol juga dari sana dan kemudian kita jebol di bawah 16.000, menurut saya ya kita kemungkinan besar bakalan menuju lagi ke lower low yang baru dari sana. Gitu ya. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.